lupa like, comment, dan subscribe channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahman Saleh. Di sini saya bertujuan ingin bertanya-tanya kepada Mas Mahfud. Beliau selaku putra dari pendiri Pagar Nusa cabang Kota Probolinggo, dan beliau sendiri sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 dan membidangi bidang spiritual dan ketenaga dalaman. What? Nah, untuk menyikat waktu supaya tidak terlalu panjang lebar, karena kalau terlalu panjang kasihan kepada subscriber yang cewek-cewek. Kalau terlalu lebar kasihan kepada subscriber yang cowok-cowok. Oh no. Kita langsung saja bertanya kepada Gus Mahfud. Nah, ini sebelah kiri saya Gus Mahfud yang saya bilang tadi selaku putra dari pendiri Pagar Nusa cabang Kota Probolinggo. Assalamualaikum Mas Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya, Mas. Saya sendiri kan termasuk anggota Pagar Nusa cabang Kota Probolinggo. Itu pun juga tidak nututi dari awal mula berdirinya Pagar Nusa di Kota Probolinggo. Daripada jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. teman-teman junior yang lain supaya tahu tentang sejarahnya Pagar Nusa. Bagaimana sih awal mulanya berdirinya Pagar Nusa di Kota Probolinggo ini? Kok bisa tiba-tiba jadi Pagar Nusa seperti itu? Mohon penjelasannya. Nah, terima kasih. Jadi cerita asal muasal kenapa Pagar Nusa di Kota Probolinggo ini diadakan. Jadi ini salah satu metode para ulama. Jadi Pagar Nusa itu memang itu yang membuat para ulama. Alhamdulillah bertepatan di Kota Probolinggo itu almarhum abah saya yaitu Kiai Abdul Hadi yang dipercaya sebagai ketua. Di awal memang di sini nih banyak untuk mensiarkan agama lah, lewat orang-orang yang jaduk istilahnya, bajing-bajingan, pemabuk, peminum. Nah itu yang diadakan sayembara. Diadakan sayembara. Memang kan kalau orang dulu itu siapa kuat dia yang akan di depan gitu. Makanya Pagar Nusa diadakan di Kota Probolinggo ini untuk untuk membackup kekuatan itu melalui proses pertarungan. Jadi muncullah seorang yang mumpuni yang dipilih, yaitu alhamdulillah almarhum Kiai Abdul Hadi yang dianggap sanggup untuk mengemban amanah itu, karena beliau sendiri di sini di Kota Probolinggo memang dulunya tenar tentang di ketenaga dalaman baik fisik maupun tenaga dalam. Terus untuk mengenai tahun, Mas, kira-kira tahun berapa mulai berdiri Pagar Nusa ini? Berdirinya tahun 91 di Kota Probolinggo. Jadi 91. Sebelum itu ada muktamar di Genggong. Seperti apa sih perjuangan beliau kok bisa sampai mendidik para santri itu, padahal dari awal beliau kan sendirian, sekarang bisa menjadi banyak seperti ini. Mungkin jenengan tahu tentang
Apa sih rahasianya kok bisa sampai seperti ini Pagar Nusa itu? Iya, memang benar itu. Dari asal muasal beliaunya sendiri menjadi kayak sekarang ini buah hasil itu salah satu ketakdiman kepada guru besar kita, yaitu Gus Maksum. Beliau itu asal muasal kan Gasmi. Nah, dari Gasmi terus dipinta sebagai mendirikan organisasi baru, yaitu Pagar Nusa. Nah, dari situ almarhum ini dulu bukan Pagar Nusa, cuma pendekar yang punya seorang jawara lah istilahnya. Nah, akhirnya beliau meninggalkan perguruan yang lama itu untuk pengabdian ke Pagar Nusanya. Intinya di sini setelah itu dibentuk keorganisasian yang kokoh menganut sistem. Nah, sistem ini, dari sistem inilah berkembang cepat. Kita ngadopsinya kan, kita kan organisasi besar kan, nasional. Bisa-bisa sekarang internasional sudah. Nah, ngadopsi ke wilayah untuk sistem yang mau diterapkan di Kota Probolinggo. Gitu. Berarti intinya itu awalnya Kiai Abdul Hadi itu sendiri bukan Pagar Nusa di awal kan, dari perguruan lain ya. Perguruan lain. Itu merelakan perguruan yang pertama jadi Pagar Nusa. Iya. Karena ini, karena beliau sendiri menyampaikan begitu. Beliau yakin guru di perguruan sebelumnya itu akan bangga kalau ilmunya diperjuangkan untuk Pagar Nusa. Karena Pagar Nusa sendiri jelas ya. Pagar Nusa sendiri jelas di bawah naungan para ulama, di bawah naungan organisasi yang jelas, yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Itu saya yakin di situ ada kebarokahan. Jadi almarhum itu sering menyampaikan bahwasannya, saya yakin, almarhum begitu, almarhum Yai Abdul Hadi itu menyampaikan begini, saya yakin guru saya akan senang di alam kubur. Kebetulan gurunya beliau itu sudah wafat. Nah, jadi beliau sering menyampaikan, saya yakin guru saya akan senang apabila perguruannya itu ikut andil dalam perjuangan di Pagar Nusa dengan satu nama, merelakan nama yang sebelumnya diganti Pagar Nusa. Jadi ini yang sering disampaikan, saya yakin senang guru saya karena ilmunya dimanfaatkan untuk syiar di Pagar Nusa. Dan ada tidak apa ya, semisal kayak peninggalan beliau bahwasanya almarhum Kiai Abdul Hadi itu benar-benar intinya itu benar-benar diijazah atau dianggap santrinya Gus Maksum gitu. Mungkin kayak sertifikat atau apa. Mungkin Alhamdulillah ada. Kebetulan sertifikasi yang di penataran di Jakarta itu waktu itu ketuanya sini waktu itu kan memang ya almarhum Gus Maksum. Gus Maksum. Waktu itu Gus Maksum sendiri sebagai ketua umum. Ketua umumnya, dan tanda tangannya sudah ada jelas, sertifikasinya jelas ada. Beliau sendiri yang ikut penataran itu. Mungkin bisa lihat untuk itu apa namanya Sertifikatnya Iya. ada. Iya. Minta tolong diambil Itu sertifikatnya. Lihat supaya semua netizen ataupun subscriber tahu bahwasanya sejarahnya Kiai Abdul Hadi itu benar-benar berjuang di Pagar Nusa. Jadi bukan Pagar Nusa yang abal-abal. Bahkan ini yang tanda tangan di sini Kiai Haji Agus Maksum Jauhari ya. Ya. Mungkin bisa di zoom. Ini dari lamanya sampai agak coklat ini ya. Ini di sini Pagar Nusa. Di sini masih lambangnya ikatan pencak silat. Kalau sekarang kan sudah langsung pencak silat. Ini masih ikatan ya. Masih ikatan. Terus di sini pimpinan pusat Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa bahwa nama Abdul Hadi jelas ya. Tempat tanggal lahir ini kurang jelas. Intinya di sini
49 ini kelahirannya. 49. Nah, di sini tanda tangan jelas Ketua Umum Kiai Haji Gus Maksum Jauhari. Ini stempelnya ya. Terus di sini sebagai pengurus besar IPSI. Oh, ini penataran masih juri mungkin Mas G. Ya, Yang di Jakarta Pusat. Ini Hizbullah Rahman namanya. Masih di juri yang diadakan oleh Bagarnusa Pusat. Nggih. Sudah jelas di sini bahwasannya Kiai Abdul Hadi ini benar-benar pendekar Bagarnusa sejati. Sehingga sampai saat ini bisa berkembang pesat. Fotonya masih hitam putih ini. Fotonya hitam putih. Masih hitam putih. Hitam putih, ya, benar. Dan awal mula Bagarnusa itu berkembang pesat dan bisa menjuarai event-event seperti Wali Kota Cup itu mulai kapan? Itu saya sendiri ditugaskan waktu itu 2010. 2010. 2010 saya ditugaskan untuk masuk di wasit juri, sambil lalu saya mendidik anak didik Bagarnusa sendiri untuk mengikut partisipasi di IPSI Kota Probolinggo. Jadi mulai masuk ke IPSI Kota Probolinggo, memang sebelumnya sudah ada, nggak tahu. Pas waktu itu saya mau mendaftar, ternyata kalau perguruan legendaris atau perguruan nasional itu sudah tidak mendaftar. Sudah ada nama secara otomatis di pengurusan IPSI itu. Berarti waktu itu Bagarnusa memang sudah ada. Sudah ada. Berarti Bagarnusa termasuk perguruan legendaris itu. Legendaris, perguruan legendaris itu. Tambah bangga kalau gitu saya jadi orang Alhamdulillah, Bagarnusa. Dan alhamdulillah saya lihat ini juga ada piala gitu. Ini juga piala pertama. Nah, pertama kali Piala pertama kali juara umum. Juara umum. Juara umum berapa itu ya? Juara umum 3 Wali Kota Cup ya. Oh, nggih. Juara umum. Jadi prestasi pertama kali waktu saya 2010 itu juara umum. Alhamdulillah juara umum 3 Wali Kota Cup. Iya. Dan saya juga pernah dengar itu Mas. Ini sudah mungkin di zamannya sampean. Saya juga sempat dengar cerita bahwasanya Bagarnusa dulunya itu dianggap perguruan yang lemah. Bahkan dulu itu sering diejek Bagarnusa itu. Nah, itu kenangan menurut sampean itu kenangan yang mana? Menurut sampean itu yang sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran sampean sehingga menjadi Bagarnusa yang sekarang termasuk perguruan yang diperhitungkan di Probolinggo ini. Memang waktu itu namanya manusia ya, kita tuh memerangi ego sesungguhnya, ego seorang pelatih ya. Setelah saya mengkaji kelemahan atlet kita ya di gelanggang, nah di situ ya saya terhanyut artinya dalam hati saya itu, kok bisa, oh kita tuh perguruan nasional. Akhirnya ada ide dari ketua saya waktu itu Pak Wakid, ketuanya sampai sekarang alhamdulillah Pak Wakid. Iya, Pak Wakid. Nah, ada ide untuk mengadopsi sistem ke wilayah. Kata Pak Wakid, kenapa kita repot? Oh kita perguruan nasional, tinggal kita ngadopsi ke wilayah. Di situ kita mengadopsi sistem di Surabaya itu. Nah, alhamdulillah dengan setelah ikut kepelatihan mengadopsi sistem itu, saya bawa pulang ke Probolinggo di sini. Nah, di situ mulai prestasi sudah muncul. Perkembangan atlet sudah sampai sekarang alhamdulillah termasuk perguruan yang diperhitungkan di Probolinggo. Jadi kita tuh perguruan nasional, kenapa kita dibuat jadi perguruan lokal kan gitu? Iya, benar. Kebanyakan itu salah apa namanya? Salah menilai sesungguhnya. Kita tuh perguruan nasional. Tinggal kita itu sesungguhnya ngikuti prosedur struktur organisasi, kita tidak ruwet sesungguhnya. Wong dulunya sendiri aja
Kiai Abdul Hadi itu bukan dari Pagar Nusa ya, Hmm. dijadikan jadi Pagar Nusa untuk supaya menjadi perguruan nasional. Nasional. Nah, ini dijadikan lagi perguruan lokal, berarti salah ini. Salah menurut saya, salah kaprah Salah. sebenarnya. Karena kaprah. Menurut saya itu. Jadi dari perguruan nasional mau dibuat lokal lagi kan begitu. Iya. Gitu. Justru tambah rusak ya. Ah. Tambah rusak. Benar-benar. Dan saya mau bertanya juga Mas mengenai program Pagar Nusa itu sendiri. Nah, selain selain di bidang prestasi, ya kalau tadi kan kejuaraan itu tentang prestasi. Dan untuk bidang spiritual itu sendiri, itu untuk di Kota Probolinggo itu seperti apa? Iya, memang alhamdulillah sekarang sudah berdoa dan jalan lancar, termasuk kegiatan malam ini di Majelis Dzikir Asy-Syifa ini sudah melalui proses mengikuti program spiritual. Karena bisa dikatakan pencak silat kalau sudah mengandung 4 unsur. Benar. Yang pertama unsur seni, yang kedua olahraga, yang ketiga bela diri, Benar. yang terakhir yang keempat spiritual. Spiritual. Baru bisa dikatakan pencak silat. Benar, Gitu. benar. Berarti kalau spiritual ini tidak ada belum pencak silat Belum namanya ya? pencak silat. Berarti perlu diketahui juga untuk subscriber utamanya juga pendekar apapun itu dari perguruan apapun. Jadi yang dinamakan pencak silat itu mengandung 4 unsur tadi yang disebutkan. Apa saja Mas? Unsur seni, olahraga, bela diri, spiritual. Itu yang sangat saya suka spiritual. Spiritual itu bisa gini. Salah satunya. Salah satunya. Tapi itu bonus sebenarnya. Bonus Mas, ya. yang Bonus. Tidak bisa diharapkan target gitu. Ya. utama meningkatkan kualitas iman sebenarnya. Imannya. Jadi jangan salah. Nah, saya tadi itu sebenarnya gurau. Spiritual yang dimaksud sebenarnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Perkara itu bisa gini, bisa gitu, bisa ngobati orang kejinan bisa Dan salah sembuh. satunya ketabipan. Ketabib. Oh, nggih. Juga Ya. di Pagar Nusa itu ada bidang ketabiban nggih. Ada. Termasuk bekam ya. Bekam, Sama ruqyah nggih. ruqyah, terus terapi masas. Terapi masas. Ah, Jadi selain- Pagar Nusa Probolinggo itu bukan hanya bisa fighter, tapi juga bisa mengobati. Maksud bekam tadi kalau ada orang yang mungkin dari subscriber mau bekam, bisa Pagar Nusa Kota Probolinggo bisa membekam. Terus bisa juga kalau Intinya ada yang begini, kesurupan intinya bisa begini, juga Mas. ya. Nah, kalau kita mematahkan orang gampang. Gitu. Nah, tapi kalau mengembalikan patahnya itu yang repot. Iya, Kita komplit ya. mematahkan bisa, nyambungkan bisa. menyambungkan bisa begitu. Nah, itu Pagar Nusa Kota Probolinggo. Makanya khususan kepada semua warga Kota Probolinggo, khususnya ya yang dekat Kota Probolinggo ataupun kabupaten yang dekat sama Probolinggo, mari terus dukung channel ini. Kalau perlu masukkan putra-putri jenengan ke Pagar Nusa Kota Probolinggo supaya bisa mematahkan, bisa menyambungkan tulang lagi. Ya, insyaallah. Tapi intinya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan Ya. utama Mas Bies. spiritualnya itu sendiri. Jadi di sini intinya saya mengambil kesimpulan bahwasanya Pagar Nusa itu adalah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya seperti itu ya. Bagaimana seorang insan itu berakhlakul karimah. Karena kalau kita tarik ke atas lagi, siapa panutan kita? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, itulah panutan kita. Apa yang beliau sampaikan kepada kita? Apa? Uswatun hasanah. Jadi yang orang yang lebih baik dan berakhlakul karimah. Iya. Dan juga saya sering mendengar yang diberikan oleh pengurus ataupun guru-guru kita terdahulu, yaitu khairunas anfa'um linnas, dan gitu. Termasuk di bidang pengobatan tadi ya. Iya. Di bidang Khairunas pengobatan. anfa'unas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberi manfaat ke orang lain. Oke. Terima kasih, semuanya sudah jelas. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu seperti itu. Insya Allah. Karena ini nanti akan ditayangkan di YouTube. Kalau terlalu panjang takutnya kotanya nggak nutut Mas.
karena kasnya nipis. Makanya subscriber utamanya anggota Pagar Nusa cabang Kota Probolinggo sendiri maupun warga ataupun rakyat Kota Probolinggo. Mari kita dukung channel Lintang Songo. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau perlu komen, juga bunyikan lonceng yang di sampingnya itu, karena itu gratis. Gratis tis. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.